Warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi di channel ini guys. Kali ini kita akan membahas tentang tali pocong. Banyak mitos yang beredar ketika jenazah yang tidak dicabut tali pocongnya, maka arwah jenazah tersebut akan gentayangan dan menjadi pocong. Lalu ternyata ketika si pelaku menggunakan tali pocong, maka pelaku ini akan menjadi sakti. Nah, apakah tali pocong bisa membahayakan kepada si pelaku juga gitu ya? Tapi sebelum itu, kita harus lihat dulu video berikut ini guys. Isu-isu geger. Warga Desa Kubang Karang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon dihebohkan dengan adanya makam warga yang dibongkar. Dikabarkan adanya tali pocong yang hilang dari makam yang berada di tempat pemakaman umum atau TPU desa setempat. Makam itu dibongkar oleh orang tak dikenal hingga terlihat jenazah di dalamnya. Pencurian tali pocong pertama kali diketahui oleh warga pada Kamis 3 Agustus 2023 sore. Sontak kabar itu langsung ditindaklanjuti pemerintah desa dan tak lama kepolisian pun hadir ke lokasi. Jadi guys, ketika kita lihat video tersebut, ternyata tali pocong ini dikejar banyak orang guys. Mereka sampai rela melakukan pencurian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan ulas lebih dalam tentang tali pocong ini. Nah, untuk kalian yang belum subscribe dan like, jangan lupa untuk tekan subscribe dan like agar tidak ketinggalan video berikutnya dari channel ini guys. Oke, let's go. Menurut Wikipedia, tali pocong adalah salah satu jimat di Indonesia yang dipercaya dapat mendatangkan kemampuan supranatural bagi pemiliknya. Tapi, pada dasarnya, sebenarnya tali pocong itu digunakan sebagai media yang akan diisi oleh makhluk yang bisa dimanfaatkan sesuai fungsi dan tujuan si pengguna atau si pelakunya gitu ya. Tentunya adalah beberapa kemampuan. Nah, kemampuan ini macam-macam guys. Di antaranya adalah dia bisa memiliki kemampuan menghipnotis atau membuat korban itu tertidur lelap. Lalu kemampuan berikutnya adalah sebagai ilmu kebal dan sebagai ilmu pelet, lalu sebagai ilmu penglaris, dan selanjutnya adalah sebagai penyempurna ilmu metafisik atau supranatural. Nah, kita akan coba membahas satu persatu ya. Kalau kita penasaran ya, ketika mayat diikat pocong itu kan talinya banyak ya, di kepala, di badan, dan kaki ini ya. Sebenarnya yang biasa dicuri itu oleh pengguna tali pocong itu yang mana sih? Jadi kebanyakan itu mereka itu mencuri di bagian atas dan bagian bawah guys, talinya gitu ya. Nah, ternyata diambil tali yang itu guys. Kalau misalkan kita bicara tentang fungsi kemampuan dari tali pocong itu gitu ya. Itu kan tadi disebutkan yang pertama adalah sebagai kekebalan. Nah, kekebalan ini bagaimana sih caranya? Nah, dikutip dari website www.liputan6.com dengan judul Percaya Tak Percaya, ini 7 mitos kesaktian tali pocong. Jadi di website ini disebutkan bahwa mitos tali pocong dapat meningkatkan ilmu kebal juga pernah terjadi saat peristiwa tawuran pelajar. Jadi diceritakan di sini ini penggunanya seorang pelajar ya gitu. Jadi seorang pelajarnya diketahui mengikatkan tali pocong ini di pinggangnya dengan ditutup seragam sekolah agar kebal dan lebih percaya diri. Nah, itu dijelaskan cara menggunakannya ya guys. Ternyata tali pocong itu sebelumnya itu pasti diisi dulu tuh dengan makhluk atau kodam kekebalan. Nah, setelah itu baru digunakan oleh si pelaku ini dengan cara mengikatkan tali pocong tersebut di pinggangnya gitu ya. Nah, tentunya kalau misalkan kita bicara tentang apakah tali pocong ini sangat berguna, benar-benar kemampuan itu bisa dibuktikan. Hal ini guys, tentunya yang tahu itu adalah orang-orang yang menggunakannya ya. Karena apa? Karena sampai sekarang ini yang namanya produk-produk seperti ini banyak yang nyari guys. Jadi itu jawabannya. Ketika orang itu banyak yang nyari,
itu otomatis bisa menjawab bahwa sebenarnya produk-produk ini memang terbukti kemampuannya gitu ya. Selanjutnya adalah fungsi dari tali pocong itu apa sih? Nah, yang kedua adalah digunakan sebagai ilmu pelet, guys. Nah, sebenarnya apa sih ilmu pelet itu gitu ya? Nah, ilmu pelet ini disebut juga dengan ilmu pemikat atau mantra cinta, yang termasuk jenis ilmu goib yang berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Nah, pada dasarnya korban pelet itu bisa jadi adalah wanita atau juga pria. Jadi nggak mengikat hanya wanita aja ya, tapi pria juga kena gitu kan. Biasanya korban pelet ini sebelumnya tidak tertarik pada si pelaku pelet, tidak cinta atau tidak tertarik lah ya intinya. Menurut ahli supranatural, sistem kerja pelet itu adalah sebenarnya nih ya, korban pelet wanita atau pria yang dipelet itu selama dipengaruhi pelet, maka selama itu juga dalam dirinya ada makhluk yang bersamanya untuk mempengaruhi dirinya. Jadi sebenarnya orang kena pelet itu dalam kondisi ketidaksadaran, alias dirinya dikuasai oleh makhluk kiriman si pelaku kepada dirinya. Bahkan ketika pun si wanita ini yang dipelet oleh si pelaku sampai dia menikah, sebenarnya wanita itu sampai saat itu pun dia tidak sadar bahwa dia itu menikahi si pelaku ini gitu ya. Nah, ketika misalkan si peletnya dicabut, barulah dia sadar bahwa kenapa sih kok bisa saya menikah sama dia. Kenapa dulu kan sebenarnya saya gak suka sama dia. Nah, itu seperti itu guys. Jadi dia akan sadar ketika si peletnya ini dicabut gitu kan. Nah, kebanyakan ilmu pelet ini dilakukan kepada wanita. Alasannya apa sih? Alasannya banyak, tapi salah satunya adalah biasanya laki-laki yang memelet wanita itu dikarenakan laki-laki tersebut ditolak cintanya oleh perempuan tersebut, guys. Pesannya kepada kalian para wanita yang sedang nonton ini ya, jika kalian tidak menyukai laki-laki, jangan sekali-kali menghinanya, karena bisa jadi dirimu jadi korban pelet jika melakukan hal tersebut. Nah, ini disebutkan bahwa ternyata tali pocong untuk pelet itu memiliki syarat juga nih, yaitu tali pocong yang digunakan harus berasal dari mayat gadis perawan yang meninggal pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Tali pocong tersebut harus diambil sebelum 40 hari. Tali pocong yang sudah diambil juga tak boleh dimusnahkan agar tidak dihantui oleh pemiliknya. Rupanya untuk menggunakan tali pocong ini tidak sembarangan ya. Hanya mayat yang tertentu yang mati di hari tertentu yang bisa digunakan oleh si pelaku. Dan ini sebenarnya terkait dengan kekuatan power yang dihasilkan oleh tali pocong tersebut. Nah, biasanya sih ya, orang-orang yang mengambil tali pocong ini adalah orang yang sudah memiliki kemampuan supranatural. Jadi mereka itu kalau misalkan datang ke kuburan untuk mencuri tali pocong itu, mereka itu dulu mendeteksi nih mayat ini atau tali pocong ini memiliki kemampuan seberapa kuat gitu ya, sehingga mereka mencurinya itu tidak sia-sia gitu. Kemampuan selanjutnya adalah tali pocong ini ternyata bisa digunakan sebagai penglaris, guys. Sebenarnya pembahasan tentang penglaris ini sudah saya bahas di konten sebelumnya, guys. Teman-teman bisa buka konten sebelumnya terkait dengan jimat. Di situ ada penglaris, guys. Intinya seperti penjelasan di konten sebelumnya bahwa penglaris itu upaya dalam bisnis agar bisnis atau usaha yang merupakan salah satu penggolongan ilmu gaib yang bertujuan untuk memperlaris dagangan atau usaha, umumnya rumah makan. Tali pocong ini seperti kayak jimat, media yang akan diisi oleh makhluk atau khodam yang bertujuan menarik pembeli ke warungnya. Mungkin menggiring pembeli atau apapun caranya, makhluk tersebut berupaya menjadikan si pemilik usaha ramai pembeli. Nah, dagangan menjadi laris manis. Orang-orang yang ingin kaya secara instan biasanya mengambil langkah ini. Nah, biasanya gimana sih cara penggunaannya? Nah, cara penggunanya tali pocong sebenarnya beragam. Ada yang dimasukkan ke dalam wadah makanan hingga disimpan secara bersamaan dengan benda-benda lain sebagai persyaratan penglaris dagangan. Dan tentunya caranya berbeda tergantung perintah si dukunnya. Kalau misalkan syarat ini nggak bisa dipastikan sama, biasanya tergantung daripada makhluk yang mengisi benda-benda tersebut keinginannya gitu ya. Nah, fungsi tali pocong selanjutnya adalah sebagai hipnotis. Nah, yang dimaksud dengan hipnotis ini adalah biasanya digunakan pelaku untuk mencuri harta rumah orang.
Nah, dalam hal ini, si pelaku akan membuat pemilik rumah dan seisi rumah tertidur lelap. Kata orang bilang disirep. Nah, teman-teman mungkin sering dengar ya, ketika ada tetangga kita habis pencurian atau dirampok gitu ya, terus dia bilang, kayaknya saya habis disirep gitu ya. Nah, disirep itu di sini diartikan bahwa benar-benar kondisi di rumah itu ketika malam atau ketika mereka itu merasakan tidur yang sangat lelap. Benar. Si pelaku pencurian makan di rumah tersebut pun korban tidak akan bangun karena sudah terhipnotis. Nah, itulah fungsi dari ilmu ini gitu ya. Jadi menghipnotis seisi rumah. Jadi benar-benar tidak sadar bahwa di rumahnya itu ada orang gitu kan. Nah, biasanya korban baru sadar ketika di pagi hari melihat barang di rumahnya banyak yang hilang. Selain bisa digunakan menjadi media hipnotis, tali pocong ini biasa digunakan pelaku sebagai penyempurna ilmu metafisika, kebatinan, supranatural, dan lain-lain. Jadi, ketika si pelaku mengaktifkan tali pocong, maka si pelaku ini mengaku memiliki keistimewaan berupa kemampuan untuk melihat dunia lain. Keistimewaan ini disebut sebagai kemampuan menyelami dunia metafisik, menjadikan tali pocong ini sebagai media untuk menaikkan keilmuan tingkat ilmuwan supernaturalnya tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sistem kerja tali pocong. Kok bisa ya tali pocong ini bisa memberikan efek goib pada si pelaku gitu ya. Tali pocong itu kan kalau kita lihat hanya sebatas bahan yang putih yang bentuknya seperti tali gitu ya. Kalau kita melihat secara kenormalan gitu ya. Tapi kenapa tali pocong ini bisa menjadi sakti? Nah, itu karena kan ternyata dalam dunia goib, tali pocong ini disukai oleh makhluk goib atau kodam tertentu untuk sebagai tempat tinggal dirinya. Sehingga ketika kita mengaktifkan tali pocong, sebenarnya kita sedang bekerja sama dan menyuruh makhluk yang bertempat di tali pocong tersebut bekerja sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebenarnya gini teman-teman, tali pocong itu hanya media, dia nggak langsung ada isinya. Nah, media ini sebenarnya disukai oleh para makhluk goib. Jadi mereka itu sebenarnya mengambil tali pocong itu bukan udah ada isinya. Jadi diisi dulu nih dengan makhluk goib. Makhluk goib ini sesuai dengan yang diinginkan sama si pelaku gitu ya. Jadi ke dukun dulu dibawanya, di dukun udah diisi dulu gitu kan. Nah, makhluk goib ini memang suka dengan media tali pocong ini, makanya seperti kayak apa ya, kayak rumah lah gitu kan. Nah, ternyata tidak semua benda menjadi daya tarik bagi makhluk goib. Makhluk goib juga memilih tempat yang menurut dia sangat bagus. Nah, tali pocong inilah salah satu tempat yang paling bagus bagi makhluk goib tersebut. Nah, ini tentunya kita akan bertanya-tanya ya, dari sekian banyak orang yang menggunakan tali pocong. Nah, tentunya jika kita bicara tentang hukum, maka ada hukum yang berjalan di negara ini. Yang pertama adalah jika ditinjau dalam perspektif hukum negara. Seandainya ya kita ngambil perkara tentang pencurian tali pocong, misalkan teman-teman ya. Jika tali pocong tersebut didapatkan dengan cara mencuri, maka tindakan si pelaku tali pocong ini adalah perbuatan melanggar hukum karena telah melakukan pembongkaran jenazah tanpa izin lalu dicuri tanpa persetujuan keluarga jenazah. Jika ini ditinjau dari hukum negara atau hukum positif ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah jika ditinjau dalam perspektif hukum agama terkait dengan hukum pencurian tali pocong. Nah, ini kalau untuk perspektif hukum agama, saya kutip dari website namanya itu https://bata.net. Teman-teman bisa lihat panjang penjelasannya dengan judul heboh pencurian tali pocong, berikut kajiannya dalam sudut pandang fikih. Jadi dijelaskan bahwa mengambil kain kafan mayat dalam lubang kubur atau tali pocongnya saja tidak diperbolehkan sebab termasuk pada mencuri sorikoh. Baik kain kafan tersebut merupakan harta dari mayat sewaktu hidupnya, tirkoh, atau harta orang lain, atau harta dari baitul mal. Ketika kain kafan merupakan harta tirkoh, maka ahli waris berhak menuntut pada si pencuri, sebab kain kafan itu adalah hak miliknya. Lebih dari itu, pelaku juga wajib dipotong tangannya apabila memenuhi 5 kriteria, yaitu
Nah, teman-teman bisa membaca lebih jelas di website tersebut apa hukumnya gitu ya. Karena di sini ada penjelasan terkait dengan hukum potong tangan gitu ya. Nah, lalu bagaimanakah kalau misalkan tali pocong ini dipakai untuk jimat? Nah, pembahasan tentang jimat ini teman-teman bisa nonton di konten sebelumnya yang telah saya buat, pembahasan tentang jimat. Teman-teman bisa nonton di situ. Jadi di situ dijelaskan bahwa jimat boleh saja asal begini 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 gitu ya. Jadi penjelasan ada di situ, silahkan tonton. Dan demikianlah guys, fakta dari tali pocong yang sampai hari ini pun masih dikejar oleh para pemburu tali pocong. Tentunya untuk kalian yang memang memiliki sebuah cerita yang terkait dengan tali pocong ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan tentunya kesimpulan di konten ini hanyalah ambil manfaatnya dan buang buruknya. Jangan lupa tekan subscribe, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.